Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bidirasati madati ulumil Quran lil fasli ad-dirasi al-awwal likismi al-iktisad wa kadzalika likismi al-masrafi. Selamat datang kami ucapkan dalam pembelajaran materi ulumul Quran untuk semester 1 prodi ekonomi syariah maupun prodi perbankan syariah. Para mahasiswa yang dimuliakan, pada materi yang kedua ini kita akan melanjutkan materi ulumul Quran yang telah dipelajari, yaitu materi untuk poin yang ke-6 adalah maqasid nuzulil Quran. Apa maksud daripada turunnya Al-Quran? Maksud Allah menurunkan Al-Quran ini setelah kita kaji dari berbagai literasi klasik yang berbicara tentang ulumul Quran maupun yang lainnya, maka kami bisa ringkas menjadi 3 poin. Poin yang pertama, sebagaimana maksud diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia atau hidayatun nas, petunjuk atau guide dan pedoman bagi manusia. Nazzala al-Quranul Karim atau nuzzila Quranul Karim li hidayatin nas ila ma yus'iduhum fi dunyahum wa ukhra wa akhiratihim. Al-Quran diturunkan itu adalah untuk memberikan petunjuk biar manusia ini mencapai sebuah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan ini adalah substansi daripada kehidupan, sebagaimana kita senantiasa berdoa, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah, yang artinya adalah ya Allah, berikanlah kami senantiasa kebaikan hasanah, fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah, baik di akhirat pun mendapatkan hasanah, artinya kebaikan. Kata hasanah ini adalah menunjukkan kepada kebahagiaan yang merupakan kebahagiaan sejati yang akan dicapai oleh seluruh manusia. Apa kebahagiaan sejati tersebut? Kebahagiaan sejati tersebut adalah bagaimana kita memiliki atas sebuah keinginan dalam perjalanan hidup ini. Keinginan kita ini adalah sesuai dengan keinginannya Tuhan. Iradatun nas tatamasya ma'a iradatillah. Jadi bagaimana keinginan ini atau iradat ini berjalan dengan iradahnya, keinginannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mempertemukan keinginan ini, baik keinginan manusia maupun keinginan Allah, itu adalah betul-betul seirama, selaras, maka kuncinya adalah bagaimana caranya kita memahami Al-Quran secara kafah, secara integral, dari A sampai Z, dari huruf alif sampai huruf ya-nya. Tentu pembelajaran ini adalah tidak bisa bim salah bim ada kadabra atau setahun 2 tahun, tapi pemahaman ini, kajian daripada Al-Quran ini sepanjang kita hidup, artinya sepanjang kita ini berada dan diberikan napas kehidupan, tiada lain senantiasa kita mengkaji Al-Quran terkhusus, sehingga kita betul-betul menemukan makna daripada hidayah, petunjuk, guide atau kompas kehidupan.
Tentu petunjuk ini bukan secara makna lahiriah, artinya secara eksoteris, tapi kita juga harus menemukan sebuah petunjuk, yaitu petunjuk yang bersifatnya esoteris, yang bersifatnya batin. Yang mana kalau kita bisa menemukan petunjuk baik secara lahiriah maupun secara batin dalam perjalanan hidup ini, mau tidak mau kita akan meraih yang namanya sebuah kebahagiaan, sebagaimana dikatakan tadi, ila ma yus'iduhum fi dunyahum wa akhiratihim. Jadi menemukan sebuah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Para mahasiswa yang mulia, kebahagiaan ini, petunjuk ini adalah memiliki ciri khas daripada kitab-kitab yang lain yang pernah turun kepada umat terdahulu, yaitu watamtazu hadil hidayah an ghairiha. Memiliki spesifik tersendiri dia petunjuk Al-Quran ini. Kenapa? Bi annaha ammatun. Karena ini bersifatnya universal, meliputi seluruh umat. Watamatun, dan begitu juga secara integral, artinya sempurna dia, mutakamil, integral dia. Dari ujung, dari seluruh kehidupan, dari dimensi kehidupan ini, Al-Quran menjadi petunjuk. Dan bahkan yang terakhir, atau ketiga ciri dari atau spesifikasi dari petunjuk Al-Quran bagi manusia ini adalah wadihah, yaitu jelas, nyata, dan real. Nah, universalisasi, dengan integralisasi, begitu juga dengan real, ini senantiasa harus kita temukan. Bukan temukan nanti kita berada di akhirat, tapi betul-betul kita harus temukan juga dalam kehidupan hari ini. Oleh karena itu, tiada jalan untuk membuktikan keuniversalan, ke sebuah keintegralan, keutuhan, maupun kejelasan daripada petunjuk ini, tiada lain adalah mempraktekannya dan mengkaji dalam setiap saat. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, kenapa tadi kita penjelasan dilanjutkan, kenapa dia petunjuk Al-Quran ini bagi manusia ini adalah umumuha, artinya universal. Arti fali annaha syamulat ats-tsaqalain. Karena ini meliputi dua makhluk, baik yaitu al-ins wal jin fi kulli zamanin wa makanin. Baik untuk yang namanya manusia maupun untuk bangsa jin. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk baik bangsa manusia maupun bangsa jin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk sakalen, diutus untuk dua bangsa manusia maupun bangsa jin. Kapan? Fi kulli zamanin wa makan, untuk setiap saat, bahkan setiap tempat. Mana buktinya? Nah, buktinya adalah sebagaimana dalam Al-Quran, ya ma'syarul jinni wal insi. Di Al-Quran tadi tuliskan ya ma'syarul jinni wal insi. Wahai bangsa jin dan manusia. Nah, diberikan disebut. Kalau disebut berarti Rasulullah SAW diutus kafatan linnas, kafatan lijin. Sebagaimana Al-Quran di surat Al-An'am dan ayat 11 mengatakan kesumulan atau keumuman daripada petunjuk Al-Quran ini untuk bangsa jin dan manusia adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, artinya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW yang tertulis dalam surat Al-An'am ayat 19, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag. Artinya diwahyukan kepadaku, kata Rasulullah, diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukannya? Yaitu hadzal Qur'an. Quran ini betul-betul diwahyukan, disabdakan langsung kepada kekasihnya, yaitu Yasin Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya apa? Liunzirakum bihi, untuk memberi nazir, peringatan
peringatan kepadamu dalam konteks ini adalah kepada manusia maupun kepada jin, memperingatkan dengan Al-Quran. Jadi betul-betul yang bisa memberikan peringatan itu tiada lain hanyalah Rasulullah SAW. Sebagaimana surat Yasin juga adalah wal Qur'anil Hakim. Artinya yang akan menghukumi Al-Quran secara nyata ini adalah seorang yang betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maknanya tadi ya, ini lebih tadi yang udah kami jelaskan, wa anallaha ta'ala qad anzala alayya hadzal qur'ana biwasitati wahyihi liunzirikum bihi ya ahla Makkah wa liunzirikum bihi jami'a man balaghahu hadzal qur'an. Sebagaimana telah kami jelaskan barusan. Nah, sekarang pembuktian bahwa Al-Quran ini tamam, integral, sempurna. Buktinya apa? Fali annaha tazammanat umuran yahtajun nas ilaiha fi aqaidihim wa akhlaqihim wa ibadatihim wa muamalatihim. Jadi menyeluruh, hanya berisikan tentang berbagai dimensi yang ada dalam atau yang dialami oleh manusia, baik dimensi sifatnya teologi, akidah, wa akhlaki dari sisinya etika atau moral, juga baik untuk bersifatnya ibadah, ta'abud, wa mu'alatihim, begitu juga ini bersifatnya sebuah interaksi dalam kehidupan sosial. Wali annaha nazamat alaqatul farad bi rabbihi wa bi nafsi. Oleh karena itu, kesempurnaan keintegralan petunjuk Al-Quran ini menyusun ya, atau menyusun nazamat, menyusun, meregulasi hal-hal yang sifatnya berhubungan antara manusia itu sendiri dengan langsung berhubungannya dengan Rabb, dengan Tuhannya, begitu juga wabi nafsi, berhubungan dengan personalitinya, dengan sendirinya, begitu juga wabil kaunil ladzi ya'ishu fihi, begitu juga mengatur tentang bagaimana manusia ini berinteraksi dengan yang namanya jagat raya ini, alam yang ia injak ini. Wa wafaqat baina matalib ruh wal jasad, bahkan sehingga menjadikan sebuah harmonisasi antara tuntutan ruh atau jiwa dan tuntutan yang bersifatnya jasmani. Itulah yang namanya petunjuk Al-Quran, inilah tamam, sifat integral. Adapun bersifat kejelasannya, pembuktian nyatanya atau transparannya, fali annaha aradat al-mawdu'ati wal qadaya aradan ra'i'an mu'assiran. Karena Al-Quran tadi itu adalah menyampaikan wal mawdu'at, tentang berbagai macam tema yang dihadapi oleh manusia maupun bangsa jin. Begitu juga menyampaikan tentang qadaya, berbagai macam problematika secara nyata dan memberikan sebuah implikasi langsung yang dialami oleh bangsa manusia maupun bangsa jin. Itu ya, daripada tamam, kesempurnaannya daripada Al-Quran. Adapun poin yang kedua daripada maksud diturunkan Al-Quran adalah sebagai ijaz. Ijaz kalau kita kaji dari secara leksikal, secara bahasa, kalau kita lihat dari literasi kamus bahasa Arab, misalkan Lisanul Arab atau Mu'jamul Ain atau mu'jam-mu'jamnya sekarang, misalkan Al-Mu'jamul Wasit maupun Al-Qamus Mu'asir, kamus-kamus modern, maka bisa kita ringkaskan i'jaz itu adalah dengan konteksnya adalah artinya adalah sebuah keunikan. Maka dikatakan Al-Qur'anu mu'ajizatun khalidatun tashhadu bisidqin nabi fima balagu an rabbihi. Artinya Al-Quran ini sebagai adalah keunikan yang abadi, yang menjadi tashhad, yang menjadi saksi sebagai bisidqin, menjadi saksi sebagai kebenarannya Nabi Muhammad SAW terhadap apa-apa yang disampaikannya oleh Nabi Muhammad SAW langsung daripada Rabb-nya, dari pemelihara hidupnya, dalam konteks ini daripada Tuhannya, secara mana keunikan umum.
Itu daripada maksud daripada diturunkannya Al-Quran. Adapun poin yang terakhir dari maksud turun Al-Quran itu adalah sebagai apa? Poin yang terakhir tadi itu diturunkannya sebagai apa? Yaitu sebagai at-ta'abbud bitilawatihi, sebagai untuk mentransformasi nilai-nilai kebaikan bitilawatihi. Artinya bagaimana manusia ini maupun bangsa jin ini ketika membacanya meraih sebuah nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu yajib, artinya diharuskan bagi alal muslimi, bagi seorang muslim dalam konteks ini adalah bangsa manusia maupun bangsa jin, ayyuksir min tilawatil Quran, untuk memperbanyak daripada tilawah membaca. Adapun kata tilawah kalau kita juga lihat dari secara bahasa tadi itu, akhirnya bahasa disimpulkan tilawah di sini artinya membaca secara benar dan tepat, ya, membaca, atau mungkin dalam bahasa kita ketahui membacanya secara tartil, ya secara tepat, ya, membacanya tidak, bukan tilawah artinya harus dinyanyikan dengan pakai aturan-aturan bagaimana sebuah tilawah, ya, ketika qori tadi membacakan Al-Quran harus suaranya harus baik. Yang diperlukan itu adalah ketepatan, kebenaran dalam membacanya sesuai dengan bunyi huruf yang seharusnya dibaca. Itulah memberikan sebuah kebaikan. Bahkan li'anna hadhil tilawata turfa'u darajatuhu wa tamhu sayiatihi. Artinya bacaan Quran ini turfa'u, bisa diangkat, bisa mengangkat apa? Derajat daripada posisi eksistensi daripada manusia, atau tarfa'u darajatihi. Artinya membaca ini bisa mengangkat derajat daripada sebagai manusia sebagai hambanya. Tarfa atau bisa juga turfa diangkat. Wa tamhu sayiatihi, bahkan dengan wasilah atau kita membaca bisa menjadikan sebagai media tamhu sayiati, terhapusnya hal-hal yang bersifat negatif yang dirasa maupun dirasa yang dilakukan dalam kehidupan ini. Kemudian dengan membacanya itu tuhazzibu akhlaqahu, bisa mempermanis daripada moralnya, atau meningkatkan moralnya sehingga mencapai sebuah perangai moral dari perangainya yang baik, ya, sebagai menjadi uswatun hasanah. Banyak beberapa Al-Quran yang mengatakan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya orang-orang yang membaca Al-Quran kemudian juga mendirikan salat, bahkan dia menginfakkan apa-apa yang telah didapatkannya baik secara diam-diam maupun terang-terangan, maka ia sama dengan terang-terangan yarjuna, yang mana dia mengharapkan sebuah tijarah, sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang benar-benar bentuk perniagaan yang lebih banyak daripada keberkahannya yang akan diraih oleh orang yang membacanya. Begitu juga hadis Rasulullah sebagaimana yang sering dikatakan, misalkan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf aja daripada Al-Quran ini, maka ia mendapatkan kebaikan, ya, merupakan kebaikan. Dan seterus daripada hadis daripada keutamaan membaca Al-Quran. Baik para mahasiswa semuanya, setelah kita belajar atau mendengar tentang apa sih hidayahnya Al-Quran, yaitu hidayah bagi manusia, kemudian maksud daripada tujuan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, yang kemudian juga adalah Quran sebagai ijaz, ijaz itu keunikan daripada Al-Quran, maupun yang terakhir sebagai nilai peraih dan nilai kebaikan. Demikian para mahasiswa semuanya, materi Ulumul Quran ini dalam pertemuan ini
Adapun selanjutnya tugas Anda setelah Anda mendengarkan video ini adalah silakan Anda tulis adalah sebuah riset kecil-kecilan tentang esensi turun Al-Quran untuk manusia dan tantangan peradaban IT. Artinya bagaimana esensi turun Al-Quran ini bagi manusia, khususnya bagi kita semuanya, dengan ada tantangannya kemajuan informatika. Misalkan hari ini ada namanya AI maupun teknologi yang lainnya. Silakan tulis artikel tersebut, kemudian nanti kita akan simulasikan atau akan kita presentasikan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya sebagaimana tugas yang ditulis dalam siakat ini. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dalam materi Ulumul Quran ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran untuk materi Ulumul Quran ini, dan kami senantiasa mendoakan Anda semuanya sehat selalu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.